Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya juga mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat yang selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan bacaan kita ini dari cetakan terbaru ni. Halamannya beda dengan yang kemarin. Itu bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bab as-salis fima ya'udduhu al-'ammatu min al-ulumil mahmudah wa laysa minha. Bab yang ketiga pada atau mengenai apa yang dibilang oleh orang awam dari bahagian dari ilmu yang terpuji, padahal bukan. Qala al-musannif wa fihi bayanul wajhi alladhi qad yakunu bihi ba'dul ulumi mazmuman wa bayanu tabdili asamiyal ulum wa huwa ilmul fiqhi wal ilmi wat tauhid wat tazkir wal hikmati wat tauhid wat tazkir wal hikmatu wa bayanul qadri al mahmudi min al ulum syar'iyyah wa qadrul ma'lumi minha. Dan padanya di bab ini penjelasan tentang aspek yang kadang-kadang sebahagian ilmu itu mazmuman, tercela, dan penjelasan penggantian nama-nama dari ilmu, yaitu ilmu fikih dan ilmu, dan tauhid dan tazkir, hikmah, ya, dan penjelasan tentang batas terpujinya daripada ilmu-ilmu syar'i, dan batas pula batas yang tercela daripadanya. Ya, bayanu illati zammil ilmi al-mazmumi, penjelasan tentang illah atau penyebab ketercelaannya ilmu yang tercela itu. La'allaka taqulu al-ilmu huwa ma'rifatu syai'i ala ma huwa bihi wa huwa min sifatillahi ta'ala. فكيف يكون الشيء علما ويكون مع كونه علما مذموما. Barangkali engkau mengatakan ilmu itu adalah pengetahuan sesuatu seperti apa adanya, ala ma huwa bihi, ya.
Wahwa, dan dia dari termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu alim. Allah itu alim, memiliki ilmu. Fa kaifa yakunu syai'u ilman? Maka bagaimana pula sesuatu itu menjadi ilmu, dan dia sekaligus ma'a kaunihi, keadaannya sebagai ilmu yang tercela. Jadi Allah mengetahui segalanya, termasuk ilmu-ilmu yang tercela itu juga menjadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annal ilma la yuzammu li'ainihi. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu tidak tercela karena zatnya, karena ainnya. Karena ilmu itu sendiri tidak tercela secara a priori. Wa innama yuzammu fi haqqil ibad. Dan hanyalah ilmu itu tercela pada hak al-ibad, yaitu pada pihak hamba, pada pihak manusia. Karena satu dari berapa sebab yang tiga ini. Salah satu dari tiga sebab berikut. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna muaddiyan ila dararin, imma li sahibihi aw li ghairihi. Kenapa ilmu itu tercela? Pertama, yang dilakukan atau yang diperlakukan oleh Allah SWT sebagai adahnya. Ya, itu keadaan-keadaan yang aneh pada seseorang yang menjadi objek sihir tadi. Terlalu panjang, kita potong dari asyayatin itu. Jadi itu pertama, itu yang dijelaskan di sini, ilmu yang dianggap terpuji oleh orang awam padahal itu tercela. Yaitu ilmu itu pada dasarnya ya ilmu. Dia sebagai ilmu dia tidak akan tidak berbahaya. Seperti senjata tajam, dia terletak, tidak akan berbahaya. Tapi apabila digunakan, itu mungkin dia berbahaya. Ya. Seperti itulah ilmu sihir. Jadi sebabnya tercelanya ilmu itu katanya ada 3 sebab. Itu dikatakan itu karena dia membawa kepada kemudaratan, bahaya. Baik pada dirinya, ya kepada dirinya. Kalau dia ilmu-ilmu itu minta tolong kepada setan, kepada jin, itu sudah merusak pribadinya sendiri. Apalagi kepada orang lain yang menjadi sasaran sihirnya atau ilmu itu, ilmu yang tercela itu. Ya, contohnya itu di sini ilmu sihir dan til masad, til samad, ya terbalik lagi. Til samad, tilsam itu dari bukan dari bahasa Arab, bahasa yang asing yang diarabkan. Ya. Mungkin dari bahasa Yunani, ya, tilsam, tol sama yutol simu, tol samatan atau tilmasatan. Jadi ilmu yang asal arti dari til samah ini sesuatu yang disembunyikan. Ya, biasanya itu disembunyikan. Ilmu tenung, ilmu nujum, ilmu santet. Ya. Itu ada yang disembunyikan. Nah, dan ini diceritakan dalam Al-Quran, ada ilmu yang semacam itu. Itu dalam surat Al-Baqarah tentang turunnya Harut dan Marut. Ya.
Jadi wa ma yu'allimani min adin innama nahnu fitnah. Ya. Fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan orang-orang ketika itu mempelajari dari Harut dan Marut itu sihir atau ilmu ini, tilmasah ini, sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri. Ya. Dan demikian juga diceritakan bahwa Rasulullah pernah kena sihir. Nah, itu diriwayatkan dalam hadis-hadis, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah kena sihir lalu sakit, kena sihir itu sampai diberitahu oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril mengeluarkan sihir itu dari bawah batu di bawah dasar sumur. Jadi di situ ditaruh tilmasah itu tadi, barang yang menjadi sumber sihirnya itu tadi. Itu biasanya menggunakan ilmu tentang khasiat-khasiat benda-benda itu. Ya, ada yang dipercaya bahwa benda-benda, sebagian benda itu ada khasiatnya. Artinya ada kekuatannya. Seperti batu, ya, atau kayu yang diambil dari sejenis kayu yang dipercaya mempunyai kekuatan, ataupun huruf-huruf. Dulu zaman kuno itu huruf-huruf itu mempunyai nilai kekuatan, energi, nilai magis. Ya. Nah, itu juga sejenis itu. Jadi dia ditulis biasanya angka Arab, huruf Arab. Huruf Arab itu ditulis beberapa huruf dirangkai-rangkai, ya. Dijadikan, ditulis di kain putih. Sudah itu dibalut lagi dengan kain kuning, dilipat, dibalut dengan kain kuning, dibalut lagi dengan timah. Nah, baru diselipkan disembunyikan. Nah, itulah yang tilmasah itu. Ya, disembunyikan di badannya itu, di pakaiannya. Nah, itu katanya gunanya ya macam-macam. Pertama, sebabnya adalah bahwa ilmu itu membawa kepada darar, kemudaratan, membawa bahaya. Imma li sahibi aw li ghairi. Baik bagi yang pemilik ilmu itu atau bagi yang lain. Kama yuzammu ilmu sihri wa tilmasat wa huwa haqqun iz syahida al-Qur'anu lahu wa innahu sababun yatawassalu bihi ila tafriqah baina az-zawjaini wa ya. Sebagaimana ilmu sihir tercela, ilmu sihir dan ilmu tenung, ilmu ya semacam ilmu tenung, ilmu nujum, ya, ilmu santet, ya, itu termasuk tilmasat
tilsamat. Wa huwa haqqun, dan itu benar. Karena disaksikan oleh Al-Quran, artinya disebut di dalam Al-Quran. Wa innahu, dan sesungguhnya ilmu sihir itu sebab yang sampai bisa menceraikan antara suami istri. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran dalam kisah Harut dan Marut. Ya. Waqad suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa marida bisababihi hatta akhbarahu Jibrilu alaihi salam bizalika wa akhraja as-sihra min tahti hijrin min qa'ri bi'rin. Ya. Dan sungguh Rasulullah pernah disihir, pernah kena sihir. Wa marida bisababihi, dan Rasulullah itu menjadi sakit disebabkan sihir itu. Hatta sampai Jibril memberitakan atau memberitahukan kepadanya dengan akan demikian itu. Wa akhraja as-sihra min tahti hijri fi qa'ri bi'rin, dan mengeluarkan punca sihir itu dari bawah sebuah batu di dasar sumur. Wa huwa naw'u ilmin yustafadu minal ilmi bi khawasil jawahir, dan dia merupakan sejenis ilmu yang dihasilkan dari ilmu tentang khasiat benda-benda. Ya, karena dipercaya bahwa benda-benda, sebagian benda menaruh khasiat atau memiliki khasiat. Gitu. Wa bi umurin hisabiyatin fi matali'in nujum, dan dengan hal-hal atau perkara-perkara perhitungan dalam terbitnya bintang-bintang. Ini ilmu apa nih? Astrologi, ilmu nujum. Ya. Fayattakhizu an zalikal jawahir haikala. Maka dari benda-benda itu dibuatlah suatu haikal, satu bentuk struktur gitu. Apakah seperti boneka atau seperti mainan lainnya, ya. Ala surati syakhsil mashhur. Jadi suatu boneka atau struktur patung, ya, seperti rupa seseorang yang disihir. Wa yarsudu bihi waqta makhsusin minal matali', dan dia mengintip waktu tertentu, waktu yang dikhususkan minal matali', dari penampakan apakah itu waktu-waktu nampaknya bintang tertentu atau waktu tertentu yang ditetapkannya. Wa tuqranu bihi kalimatun yatalaffaz biha minal kufri wal fahsyi wal mukhalaf lisyar'i. Wal mukhalaf lisyar'i yatawassalu bisababiha ila al-isti'anah bisyayatin. Dan disertakan dengan dia kalimat-kalimat yang dilafalkan dengan dia bahagian dari kekufuran, wal fahsyi, dan yang keji, wal mukhalafi lisyara', dan yang al mukhalifi lisyara', atau yang bertentangan dengan syarak, yang berselisih dengan syarak. Ya, al-mukhalif, ya. Yatawassalu bi sababiha, yang menyampaikan dengan sebabnya kepada minta tolong kepada setan-setan.
Wa yahsulu min majmu'i zalika bi hukmi ijra'illahi ta'ala al-'adah ahwal gharibah fi syakhsil mashhur. Maka hasilnya itu sejumlah yang kegiatan demikian itu dengan suatu hukum, itu juga sejenis itu. Jadi dia ditulis biasanya angka Arab, huruf Arab. Huruf Arab itu ditulis beberapa huruf dirangkai-rangkai, ya. Dijadikan, ditulis di kain putih. Sudah itu dibalut lagi dengan kain kuning, dilipat, dibalut dengan kain kuning, dibalut lagi dengan timah. Nah, baru diselipkan di apa ini? Disembunyikan. Nah, itulah yang tilmasah itu. Ya, disembunyikan di badannya itu, di pakaiannya. Nah, itu katanya gunanya ya macam-macam. Ada yang untuk kebal, tidak mempan senjata. Ya, ada juga untuk apa namanya itu, menarik lawan jenis, pemanis namanya. Ya, itu sudah ada sejak zaman kuno ya. Sampai sekarang mungkin juga ada. Atau juga bi umurin hisabiyah fi matali'in nujum, itu juga menggunakan itu. Ya, momen-momen nujum itu, terbitnya pengaruh bintang namanya. Yang lazim digunakan itu astrologi. Itu meramal nasib. Ya. Itu seilmu yang tercela. Jadi jangan lihat apa namanya itu, nasib di perbintangan gitu. Sekarang banyak itu kan di apa media massa. Meramal nasib dengan bintang. Itu juga termasuk ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk apa namanya itu, menyihir orang. Misalnya untuk apa namanya itu, hipnotis, atau apa namanya, ilmu ya pukau, ilmu pukau. Jadi orang terpukau gitu. Ya, tanpa sadar itu melakukan sesuatu yang dia inginkannya, atau dan itu tentu saja merusak. Ilmu-ilmu yang seperti itu, itulah ilmu yang tercela, sebabnya gitu, karena dia merusak dan membahayakan dan menyeret kepada kejahatan. Itu wa ma'rifatu hadhil asbab min hisu inna ma'rifah laysat bimazmumah. Jadi mengetahui sebab-sebab ini, karena sebagai ilmu dia tidak tercela, walakinna laysat tasluhu illa liidrar bil khalqi. Tetapi dia tidak patutlah, kecuali tidak layak dia digunakan, tidak kecuali untuk memberikan bahaya kepada khalayak, kepada makhluk. Wal wasilatu ila syarri syarrun, dan wasilah kepada kejahatan itu juga jahat. Ya. Fakana zalika huwas sababu fi kaunihi ilman ma'zunan. Maka karena itulah adalah itu menjadi sebab pada menjadikan ilmu itu tercela.
Bahkan juga man ittaba'a waliyan min awliya illa liyaqtulahu. Itulah sebab-sebab yang menjadikan ilmu itu tercela, wallahu alam. Jadi diskusinya, kalau ada hal yang akan kita diskusikan, kita tunda minggu depan insyaAllah pada hari pertama puasa. Kerana ada hajat pada hari ini, jadi kita simpan dulu apa yang akan kita diskusikan, nanti kita ulang lagi kita diskusikan pada lanjutannya itu. Kerana ada yang wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan wal afu minkum.